aku Ica. Aku Kalisa. Selamat datang di obrolan. Kali ini kita ada di segmen Salad. Setiap collaboration. Jadi kali ini kita ada kedatangan tamu dari OJK Provinsi Jawa Barat. Ada Kak Ambar, ada juga Kak Andri. Okay. Ada Kak Andri. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita bakal bahas tentang mengenal OJK lebih jauh dan bahaya pinjol bagi mahasiswa. Nah, bagi kalian yang penasaran, apa sih bahaya pinjol bagi mahasiswa? Boleh banget nih langsung ditonton sampai habis ya. Jadi kali ini kita benar-benar akan membahas tentang bahaya pinjol bagi mahasiswa ya. Oke. Langsung dari OJK-nya Provinsi Jawa Barat. Langsung dari itu dari OJK-nya langsung. Nah, mungkin kita pemanasan dulu kali ya. Kita mengenal dulu apa sih OJK. Oke, boleh mungkin Oke. Mbak Ambar. OJK itu apa sih? Banyak, sebetulnya banyak juga nih orang-orang, apalagi generasi-generasi muda yang masih belum familiar tentang OJK itu apa. Bahkan terkadang kita tuh suka kebalik sama ojek. Oh, ojek ya Mbak, ojek. Ojek, tapi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lalu sebelum OJK terbentuk, sebetulnya OJK itu ada didirikan dari beberapa lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Bapepam LK. Kenapa didirikan dari beberapa perusahaan tersebut, beberapa lembaga tersebut, itu menjadi satu gabungan, satu bagian agar tidak adanya lebih tepatnya biar efektif lah tentang pengawasan-pengawasannya, pengawasan apa? Pengawasan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti itu. Salah satunya pinjol juga. Jadi tugas dan wewenangnya itu untuk nah, untuk tugas dan wewenangnya itu kita biasanya memberikan Singkatan. Biar 3M. lebih diingetin 3M ya. Betul. 3M apa aja? 3M itu ada singkatannya. Ada singkatannya. 3M. Yang satu mengatur, yang kedua mengawasi, dan yang ketiga itu melindungi. Apa yang diatur yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga jasa keuangan. Yang diawasinya apa? Diawasinya itu mulai dari perusahaan tersebut didirikannya, operasionalnya, hingga semua kegiatan-kegiatan tentang perusahaan itu. Lalu yang dilindungi, nah ini yang membedakan OJK dengan lembaga-lembaga lainnya adalah ada satu bagian yaitu perlindungan konsumen, di mana memang kita amat sangat fokus juga untuk melindungi masyarakat dan konsumen agar tidak terjerat dari keuangan-keuangan yang ilegal. jadi ada perlindungannya juga ya. Betul, Ada ada hanya dari perusahaannya, Betul. tapi orang yang terlibat itu juga. Jadi nyambung juga dengan apa yang kita mau bahas kali ini kan. Betul. Dan itu mungkin yang membedakan dengan mungkin kalau misalnya tadi kok bisa ya OJK berdiri dari Bank Indonesia dan juga Bapepam LK, mungkin itu ya yang pertanyaannya, Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan. Ini teman-teman pendengarnya aku panggilnya apa ya? Sobat setia. Oh, Sobat Setia ya, oke. Mungkin Sobat Setia juga harus tahu sebelum didirikannya Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2011 ke belakang, kita kan ada fungsi pengawasan ya, pengawasan pada lembaga jasa keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan di Indonesia ini kan banyak. Ada perbankan, mungkin kalau misalnya yang lagi hits di anak muda tuh ada pinjol. Nah, atau mungkin akang tetehnya ada yang kredit juga motor, mobil di leasing. Nah, dulu sebelum berdirinya OJK, fungsi pengawasan ini dibagi pada instansi-instansi yang disebutkan. Perbankan ini diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, lembaga keuangan non-bank seperti tadi ada kayak perusahaan pembiayaan atau leasing, asuransi, pasar modal, pergadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya macamnya, itu ada di Bapepam LK, Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Nah, karena memang semakin berkembang ya Mbak Ambar ya, mungkin sekarang juga teman-teman ngeh ya, ada juga kalau sekarang mungkin ada e-commerce yang ternyata mereka mengeluarkan lembaga jasa keuangannya. Nggak usah saya sebutkan, pasti tahu nih ya teman-teman ya, mungkin teteh-tetehnya juga suka beli belanja di sana segala macam. Berikut juga dengan produk keuangannya. Ada juga mungkin perusahaan yang holding company-nya bank, tapi dia juga punya produk lain seperti asuransi ataupun juga leasing ataupun juga manajemen investasi atau manajer investasi. Karena adanya penggabungan dari perusahaan perbankan dan non-bank, nah biar efektif
kebijakan pengawasannya biar tidak saling tidak saling bertubrukan, disatukan di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tujuan paling utamanya itu adalah memang untuk mengefektifkan ketentuan tentang pengawasan dan juga dari sisi perlindungan konsumen. Nah, konsumennya semuanya kah? Tentu konsumennya itu lebih fokus kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi kalau misalnya ada yang ngadu uangnya hilang karena habis nabung di masjid, apakah bisa dilaporkan kepada OJK? Mungkin nanti kita akan bahas ya. Begitu. Nah, kira-kira ada nggak sih lembaga-lembaga selain yang tadi udah disebutin yang diawasi juga sama OJK? Tentu ada pinjol. Betul. Ya, betul. Boleh mungkin Mbak Ambar. Mungkin kita kan ini ya masih karena baru kenalan, terus juga lagi bulan puasa ya. Jadi agak tangan saya sampai dingin loh. Iya. Nah, mungkin salah satunya itu adalah kalau tadi disebutkan memang yang paling sekarang muncul juga itu awal-awal pertama kali muncul dan juga sering muncul itu ada yang namanya pinjaman online. Nah, nanti mungkin Mbak Ambar akan jelaskan tentang pinjaman online. Tapi sebelum ke pinjaman online ini, teman-teman sobat setia ya harus tahu dulu apa yang namanya fintech. Nah, fintech ini financial technology. Menjawab pertanyaan kalian, apakah selain tadi perbankan, leasing, pasar modal, itu ada nggak sih yang di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan? Nah, kita punya satu kategori sektor jasa keuangan namanya fintech atau financial technology. Kalau dari katanya aja udah financial technology ya. Jadi kalau secara singkat pasti kebayangnya, oh berarti ini adalah industri jasa keuangan, lembaga jasa keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, mungkin kalau misalnya di mall-mall ya, saya nggak bisa sebut nama brandnya, tapi pasti suka tiba-tiba ada yang nawarin satu digital bank. Ya, warna biru nih sama ya, cuman beda birunya ya. Ataupun mungkin juga teman-teman sekarang kalau misalnya buka tabungan, nggak harus ke banknya, bisa langsung pakai aplikasi. Nah, itu adalah salah satu produk dari adanya fintech. Fintech ini banyak bentuknya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai produk bla 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 pay. Ya, kalau ini saya sebut aja ya, ada yang pakai GoPay mungkin, OVO dan yang segala macam. Itu juga salah satu produk dari fintech. Nah, apakah semua fintech ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan? Tidak. Untuk OVO, GoPay, Dana, bentuk e-wallet atau Doku mungkin ya kita tahunya itu diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, ada satu fintech yang paling terkenal di kalangan masyarakat Indonesia dan tentunya juga remaja ya sekarang itu adalah pinjol ya Mbak Ambar. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih pinjol ini secara singkat seperti apa sih Mbak Ambar? Yang tadi disebutkan kan, pinjol itu menjadi satu bagian dari fintech, financial technology, yaitu berbasis industri jasa keuangan berbasis menggunakan teknologi dan memang lebih mengaksesnya itu adalah kemudahan. Pinjaman online dengan kemudahan artinya ya bisa diakses di mana aja. Tanpa persyaratan yang ribet. Orang-orang nggak harus datang ke kantor, tapi cukup dengan bermodalkan handphone, wifi, udah bisa langsung KTP gitu. Iya, KTP-nya tentu verifikasi dokumen kayak gitu. Hanya memang jadinya itu karena ya perkembangan industri juga, perkembangan zaman teknologi semakin meningkat juga, banyaknya disalahgunakan ya. Kan disalahgunakan jadi ya muncullah persaingan pinjol legal dan menjadi pinjol ilegal. Kayak gitu. Dan kebanyakannya yaitu orang-orang masih belum bisa membedakan mana yang legal dan yang ilegal. Betul. Jadi kalau misalkan ada suatu kayak teknologi yang kayak gitu, kayak misalnya contohnya aplikasi, harus didaftarin dulu di OJK. Betul. Khususnya untuk yang berbau lembaga jasa keuangan mungkin ya tepatnya Teh. Jadi kalau misalnya mungkin Teteh nanti dikasih rezeki sama Allah punya modal inti sekian miliar, ingin mendirikan BPR mungkin ya, Bank Perekonomian Rakyat gitu ya, amin ya. Terus misalnya mau bikin, saya juga kayaknya mau bikin deh, pinjaman online karena kan sekarang tuh banyak banget remaja yang sangat tertarik kerja di startup. Nah, pinjol ini juga termasuk kategori startup ya. Nah, selanjutnya nanti ini semua yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan dalam artian mengumpulkan dana dari masyarakat lalu memberikannya lagi kepada masyarakat dalam berupa produk entah itu investasi, produk kredit, itu wajib memiliki izin di Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, ini sebetulnya berkaitan sama fungsi perlindungan konsumen kita. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman ya, kami di sini bukan melarang teman-teman untuk tidak punya utang ya. Karena kan beban hidup orang beda-beda ya Teh ya. Mungkin di sini juga Akang Teteh dan yang sebagainya macamnya beda-beda. Jadi saya nggak akan kalian nggak boleh berhutang nggak. Tapi bijaknya itu adalah kita harus berhutang, cek dulu legalitasnya. Nah, karena tadi pertanyaan dari Teh Wahda ya. Oke, Teh Wahda ini bahwa apakah semua harus berizin? Wajib berizin. Makanya ini kalau misalnya Teh Wahda atau Teh Ica kayaknya saya mau bikin usaha, ngajuin pinjaman kredit, pinjamannya ke lembaga jasa keuangan, berarti salah satu yang paling utama itu adalah ceknya legalitas atau izinnya. Gitu. Iya, berarti misalkan ada nih yang pernah buka di satu aplikasi, langsung ada kan logonya OJK. Betul. Ciri-cirinya itu udah legal. Betul. Nah, tapi sebetulnya sekarang kan orang itu makin banyak akalnya ya untuk mendatangkan keuntungan ya. Mau itu pakai cara yang diridhoi oleh Allah ataupun tidak ya, semuanya diterabas ya. Sekarang itu makin pintar, dan ini juga sebagai informasi kepada seluruh yang menonton podcast ini, jangan mudah tergoda dengan logo OJK yang dicatut oleh lembaga jasa keuangan. Itu jangan mudah, karena sekarang itu kan logo OJK bisa diambil di mana aja ya. Kita googling di search engine dan segala macam pasti keluar. Nah, yang paling utama langsung cek ke sumbernya Teh. Jadi sumbernya di mana? Ya sumbernya di Otoritas Jasa Keuangan. Karena betul. Mungkin Mbak Ambar boleh kasih tahu nih cara-cara teman-teman buat ngecek legalitas lembaga jasa keuangan tuh gimana gitu. Pokoknya kita selalu imbau untuk double check sih, untuk selalu mengecek. Jadi jangan ketika melihat ada logo OJK langsung percaya, oh ini udah terdaftar di OJK nih, tapi dipastikan dulu. Betul, tadi langsung ke sumbernya, pastikan ke legalitasnya ke OJK, bisa dilihat di web OJK, ojk.go.id, atau ada cara termudah sebetulnya dengan ngecek di WA layanan kami. Nomornya pun juga gampang diingat, di 081 157 157. Di 157-nya 3 kali. Tinggal cek aja, ketik nama perusahaannya, hashtag legalitas sama perusahaannya, nanti langsung muncul. Mudah diingat juga ya, Mbak. Betul. Biasanya sih kita sekarang langsung sekalian ngecek sih, cuman takut durasi ya. Nggak apa-apa, tapi di save aja nomornya, karena nomor tersebut 081 157 157 157 157 tiga kali ya Teh. Itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk ngecek lembaga jasa keuangan, tapi kalian juga bisa melaporkan pengaduan. Jadi buat yang rumahnya jauh mungkin ya, yang OJK Jawa Barat tuh di mana, di daerah Dago misalnya, rumahnya misalnya jauh, kayak misalnya saya rumahnya di Kopo, masa saya harus macet dan segala macam gitu. Nah, bisa digunakan WhatsApp layanan konsumen OJK tadi itu untuk melaporkan pengaduannya teman-teman. Nah, ini ada 2 juga cara pelaporan pengaduannya. Kalau misalnya teman-teman mau sekedar bertanya sesuatu hal yang memang secara umum, dijawabnya dengan bot, itu nggak apa-apa, langsung tanyakan saja. Tapi kalau misalnya mau lebih personal, saya pengennya ngadu tapi ditanggapinnya sama langsung pegawai OJK, itu bisa, tapi teman-teman WA-nya diawali dengan pakai hashtag hubungi petugas. Jadi tanda pagar hubungi petugas, nah itu akan menandakan di sistem kami bahwa konsumen yang ini atau masyarakat yang ini pengen mengadunya langsung kepada pegawainya OJK gitu. Cepat, Betul. Mudah. Nomornya juga mudah diingat. Betul. Ya, Nanti 157 kita juga bakal Betul. ini nomornya kalian yang ingin mengecek. mengajukan juga. Nah, kalau misalnya pinjol nih bagi mahasiswa, kan sempet viral gitu kan, kayak ada universitas yang kayak ngebolehin mahasiswanya untuk pinjol karena mungkin bayar UKT atau dan lain-lain. Nah, menurut pandangan Mbak Ambar dan Kak Andri gitu ya, gimana sih tanggapan tentang hal itu? Oke, ini memang sempat viral ya kemarin ya. Tapi sebetulnya keviralan ini menjadikan teman-teman mahasiswa jadinya lebih peka terhadap produk jasa keuangan. Mungkin kalau misalnya ini nggak viral ya teman-teman kayak pinjol tuh apa sih? Oh ternyata pinjol bisa ya buat bayar pendidikan ya. Jadi mungkin kita ambil makna atau ambil baiknya dari keviralan yang kemarin itu adalah hal itu gitu. Nah mungkin kalau tanggapan dari kami untuk
kalau misalnya relate to case yang kemarin, secara ketentuan baik itu bunga, aturan ketentuan verifikasi data dan lain sebagainya macamnya dari perusahaan tersebut itu sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja mungkin yang dipermasalahkan seperti ini adalah mahasiswa itu keberatan ketika memang kesulitan untuk membayar UKT atau biaya kuliah ya Teh ya, kok diarahkannya ke pinjol. Nah, ini sebetulnya kebijakan di luar Otoritas Jasa Keuangan. Karena pengarahan mahasiswa kepada pinjol itu adalah lingkungan dari akademisi universitas tersebut atau misalnya lembaga jasa keuangan yang memang lembaga pendidikan yang memang bekerja sama. Toh ternyata memang pinjol tersebut atau lembaga perusahaan pembiayaan tersebut memang difokuskan kepada pendanaan pendidikan. Kalau di luar negeri itu adalah hal yang lumrah ya, untuk student loan itu adalah sudah banyak ya. Tidak hanya dikeluarkan oleh universitasnya, tapi memang juga financial service-nya. Nah, kasus yang kemarin itu bentukannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya apakah itu adalah hal yang bijak, kembali lagi dengan mahasiswanya. Karena kan sebetulnya pendanaan ini atau pinjol bagi edukasi ini tujuan dan manfaatnya untuk membantu teman-teman yang kesulitan saat itu. Dan memang secara fresh money, uang cash, lalu juga sumber pendanaan nggak ada, tapi di satu sisi memang harus melakukan pembayaran dan ternyata kebijakan perguruan tinggi atau lembaga pendidikannya memang mengharuskan kita untuk memenuhi kewajiban pembayaran kuliah, ya mau nggak mau berarti kan kita pinjamnya ke pinjaman online. Nah, dari bunganya apakah memang memberatkan? Oke, ini perihal bunga ya. Pinjaman online tidak hanya pinjaman online yang berfokus pada lembaga pendidikan, itu bunganya disetujui atau berdasarkan hasil kesepakatan antara AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, beserta dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana nilai bunganya itu untuk sekarang itu adalah 0,3% per hari. Ini bunganya sudah turun dari tahun sebelumnya, itu adalah 0,4% ya Mbak Ambar ya. Selama teman-teman memanfaatkan pinjaman online yang dimana nilai bunganya tidak melebihi dari batas standar. Jadi kalau misalnya nemu yang lebih rendah dari 0,3 is a good way. Tapi kalau misalnya wah ini kayaknya kelebihan dan segala macam gitu, nah itu berarti silakan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah ini sebetulnya relate juga kalau tadi Mbak Ambar bilangnya kita cek legalnya. Ada satu lagi sebetulnya 2L prinsip teman-teman nih buat ngecek ya. Satunya lagi itu adalah logis. Nah, logis itu apa ya Mbak Ambar ya? Logis. Tentunya ya betul. Logisnya adalah ya betul. Tadi ketika kalian menemukan tawaran-tawaran atau dirasa kok ini nggak sesuai sama aturan OJK ya, kok ini kayaknya tinggi banget deh bunganya, kok ini nggak, ya betul, tidak nggak logis banget, yaitu jadi memang harus dicek legal dan logisnya seperti itu. Kita juga harus mempertanyakan juga kan betul. Ya, kalau misalkan lebih berarti ini. Betul. Ya, nah ini aku ada pertanyaan nih. Boleh. Misalkan kalau misalkan orang itu tuh udah mentok harus keputusannya itu harus pinjol nih untuk pendidikan. Terus ada kayak yang nagihnya tuh sampai ada datang ke rumah, sampai mengancam yang kayak gitu. Itu jadi kewenangan dari OJK-nya harus melindungi atau dari siapa nih yang harus melindungi? Oke, ini pertanyaannya bagus sebetulnya. Jadi kan setelah kita mempertimbangkan alasan-alasan kita, apakah kita akhirnya harus pakai pinjol? Ini saya mau pastikan dulu bahwa teman-teman, apalagi untuk generasi muda, mahasiswa dan lain sebagainya macamnya yang memang belum punya pendapatan pasti ya. Nah, ketika kalian memutuskan untuk memanfaatkan pinjol, ada lagi prinsipnya 2K, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kan betul ya, karena kan kebutuhannya buat apa? Buat biaya pendidikan. Tapi kalau misalnya buat nonton Coldplay, nah itu ya buat pinjol gimana nih Bapak Ibu dosen, boleh disintrek aja mungkin ya mahasiswanya. Atau misalnya buat yang sekarang fashion, beli sepatu baru dan segala macam, it's a big no. Tapi kalau misalnya udaranya iya nih saya ada biaya pendidikan, biaya penelitian dan ternyata memang dananya nggak ada untuk sekarang, tapi nanti saya bisa cicil, berarti itu kalian sudah mempertimbangkan kebutuhan. Lalu cek selanjutnya adalah kemampuan. Nah, ini berkaitan sama nanti ketika kalian bayar. Oke. Setelah kalian paham kalau kalian butuh,
Teh iya saya butuh pinjol soalnya bukan buat beli bukan check out keranjang kuning kok ya. Atau misalnya emang bukan buat sesuatu yang untuk gengsi aja tapi memang kebutuhan. Cek juga setelah kalian pakai pinjaman di pinjol itu mampu nggak kalian bayarnya. Jangan sampai gagal bayar ya. Betul, jangan sampai galbay singkatannya ya Teh ya, galbay. Kenapa? Karena ketika kalian gagal bayar dan gak bisa bayar, nanti akan muncul yang namanya penagihan. Nah, pertanyaan Teh Wada tadi adalah, boleh nggak sih sebetulnya penagihan itu datang langsung ke rumah? Oke, jawabannya seperti ini. Penagihan lapangan itu diperbolehkan selama masih sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku. Nah, kenapa sampai ada penagihan? Indikasi yang pertama adalah konsumennya nakal, nggak mau bayar. Tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Loh, uangnya udah diterima, udah dipakai, tapi nggak mau bayar. Kalau gitu kan namanya sedekah, bukan pinjaman online atau bukan lembaga jasa keuangan. Ketika kalian menandatangani sesuatu, sudah iqro, sudah baca, berarti ada hak yang kalian terima, ada kewajiban yang diberikan. Yang kedua adalah, apakah boleh menelepon kontak-kontak di sekitar kita? Boleh, asal itu adalah kontak darurat. Kontak darurat yang didaftarkan ketika kita mengajukan kredit. Kenapa selalu diminta kontak darurat? Karena tadi indikasi kalau konsumennya nakal, nggak bisa ditelepon. Tapi kalau misalnya kontaknya bukan ke kontak darurat aja, semua kontak yang ada di handphone kita itu nggak boleh. Itu adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Berarti kalau misalnya ada pinjol yang resmi melakukan hal tersebut, laporkan kepada OJK. Sama pertanyaan jawabannya dengan Teh Wahda tadi. Boleh nggak datang ke rumah? Boleh. Tapi kalau misalnya debt kolektornya atau tenaga penagihnya melakukan kekerasan, ancaman ya, dan betul teror, lalu juga dia tidak bisa memperlihatkan sertifikat profesi tenaga penagihnya, dia tidak bisa melihatkan surat tugas dari lembaga jasa keuangan untuk menagih, laporkan kepada OJK. Tapi Seperti itu. Ternyata nih setelah kita sudah bayar, gagal bayar juga, dia ngancemnya ke pekerjaan misalkan ke tempat kerja. Tapi setelah diselidiki ternyata yang kreditnya itu ternyata ilegal. Apakah masih bisa ditindak oleh OJK? Nah, silakan Mbak Ambar, mungkin ini karena unik ya. Kalau pinjol ilegal ini unik dan memang seru bahasannya ya. Ilegal, mengancam, apakah masih bisa ditindak atau enggak? Iya. Sebetulnya kalau untuk masalah penagihan dari pinjol ilegal itu, mereka itu nggak berani datang ya Mbak, nggak berani datang langsung ke konsumennya, karena kan itu sama aja dengan menyerahkan diri. Lalu pertanyaannya adalah apakah bisa dilaporkan ke OJK? OJK itu kita tergabung dengan Satgas, singkatannya, yaitu Satgas Pasti. Yeah. Satuan Petugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Di dalam Satgas Pasti ini tuh nggak hanya OJK aja, tapi kita ada beberapa lembaga juga, ada Diskominfo, ada Kepolisian, ada Bank Indonesia, ada 13 lembaga ya. Betul. Ada 13 lembaga. Untuk pelaporan pinjol ilegal ini, nanti kita akan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Sebetulnya kita di 2003 ini udah sekitar 2023 ada 6.000 ya? 6.000 yang sudah ditutup. Ya, entitas ilegal yang sudah ditutup. Betul, dan kenapa sekarang masih ada? Ya memang servernya kita tidak, itu servernya kan seperti hantu ya, nanti tidak tahu ada di mana. Betul. Jadi ketika ditutup pasti akan muncul lagi dengan aplikasi lain. Kayak Betul. gitu. Jadi ibarat satu ditutup, tumbuh 1000 lagi. Iya. Dan satu hal lagi sebetulnya, kenapa produk ilegal itu masih ada selama kalian masih mau menerima produk ilegal tersebut? Selama masih ada mangsanya, selama masih ada korbannya, selama masih ada yang mau. Kalau dia udah nggak laku, benar-benar udah nggak ada yang kena, ya dia akan hilang dengan sendirinya. Maksudnya dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pasti ini memohon bantuan juga nih kepada teman-teman dan masyarakat untuk sama-sama kita memberantas keuangan ilegal tersebut. Karena memang tidak bisa dari sisi otoritasnya saja, karena tadi kalau pinjol yang resmi, servernya pertama harus ada di Indonesia. Yang tidak resmi nggak tahu di mana. Biasanya satu server sama server judi online, daerah Kamboja lah, Rusia lah, dan segala macam, betul. Yang kedua itu adalah alamatnya harus ada, nyata, gedungnya ada, bisa dikunjungi oleh pengawas atau pemeriksaan dari OJK.
Jadi kalau misalnya udah ada yang mencatut logo OJK satu, yang kedua, oh ada sih dia di Google Maps, ada nih segala macam. Pastikan bener nggak itu gedungnya bener gedung perusahaan itu. Karena sekarang nakal, pinjol ilegal itu udah nyatut satu gedung bahwa itu perusahaannya dia dan segala macem. Dan mereka udah mulai bikin surat palsu, surat izin, surat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan beserta juga dengan tanda tangan palsunya. Nah, kenapa tadi Mbak Ambar sampaikan bahwa penagihan pinjol itu ini juga sekaligus juga nitip nih ya sama teman-teman yang nonton podcast ini ataupun juga kerabatnya ada yang kena sama pinjol ilegal, kan yang diserang itu adalah mentalnya. Mereka itu akan jadi malu, stres, karena penagihannya itu luar biasa jahat. Kalau misalnya pinjol yang resmi itu cuma boleh akses camilan, kamera, mikrofon, location. Kamera untuk verifikasi wajah, mikrofon untuk telepon verifikasi data, lokasi untuk melihat di mana sih konsumen ini mengajukan pinjamannya. Kalau pinjaman yang resmi, dia bisa akses seluruh yang ada di handphone kalian, termasuk dengan galeri foto. Nah, mereka manfaatkan untuk apa? Untuk membuat fitnah ketika penagihan. Biasanya sampai diedit ya Teh ya? Diedit, lalu disebarluaskan ke seluruh kontak yang ada di handphone. Karena dia bisa akses kontak handphone. Kalau pinjol resmi nggak bisa, nggak boleh itu ya. Nah, kalau misalnya ada hal yang seperti itu, satu adalah harus tenang terlebih dahulu. Yang kedua adalah jangan takut, karena tadi disampaikan oleh Mbak Ambar, dia udah masuknya cybercrime. Karena bunga dendanya udah nggak masuk akal, masuknya ke penipuan. Pinjem 2 juta, cair 1,6 juta, telat 2 hari jadinya 2,4. Kan gak wajar, gak logis. Berarti dia masuknya penipuan. Ketika ada penagihan dari pinjol yang ilegal, itu sampai mengancam, saya akan biasanya nadanya kalimatnya udah luar biasa mengancam, akan samperin kamu, akan saya tahu nih kamu, lokasi kamu, kuliahnya di sini segala macem. Kenapa dia nggak akan datang? Karena sama aja tadi dia mengaku kalau dia pelaku kejahatan. Kalaupun ada digerebek aja bawa ke polisi. Karena kan dia udah pasti. Nah, ini yang selalu jadi korban-korban yang bikin gak tenang. Mungkin kalau misalnya semoga nggak ada di sini ya. Tapi kalau kasus-kasus yang ada dari mahasiswa yang terjerat pinjol ilegal, kuliahnya jadi nggak benar. Kalau pegawai kerjanya jadi nggak benar, jadinya resign dan segala macam. Ya tadi udah ada 3 singkatan Teh. Ada 2L, legal logis, 2K, kebutuhan kemampuan, yang terakhir camilan. Camilan gitu. Ya mungkin tadi kan udah banyak banget informasi yang didapat ya untuk sahabat setia. Nah, jangan lupa diterapin dan sebarluasin juga ke orang tua kalian. Siapa tahu mereka itu dapat suka ada pesan-pesan yang tiba-tiba ayo pinjaman gitu-gitu ya. Nah, kasih tahu juga ke warga-warga juga kalau misalnya hal itu tuh harus dicek gitu kelegalitasnya ya. Nah, laporin aja langsung kalau misalnya. Betul. Nah mungkin selanjutnya kita ada artikel. Nah kita mau minta kita bahas bersama-sama ada 4 artikel yang boleh ditunjukin. Boleh. Yang pertama itu saya bacain aja judulnya. Yang pertama kasusnya itu AFPI buka suara soal kasus bunuh diri satu keluarga di penjaringan akibat pinjol. Ini yang tadi aku baca nih. Kalau misalkan orang yang korban itu tuh sampai bunuh diri, bahkan ada yang umurnya tuh 13 tahun bunuh diri juga karena orang tuanya karena orang tuanya ya penyebabnya karena pinjol juga. Ini gimana nih menurut jasa keuangan? Mungkin nanti Mbak Ambar boleh menambahkan ya. AFPI atau FPI, dia memang Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Saya sudah baca artikelnya sebelumnya. Setelah dicek memang tidak tercatat bahwa sebelumnya kami turut berduka cita ya atas permasalahan tersebut. Ini salah satu case yang memang Indonesia berduka ya ketika banyak orang-orang yang memang rela mengorbankan nyawanya karena terlilit hutang. Kami pikir itu hanya ada di cerita fiksi ya, cerita sinetron dan segala macam. Ternyata sekarang ini memang ada seperti itu. Nah, kasus tersebut setelah dicek memang tidak ada pinjol yang resmi, tidak ada pinjaman online yang resmi yang digunakan oleh korban. Jadi terindikasi memang korban tersebut terjerat pinjol ilegal, yang dimana kita ketahui bahwa
penagihannya itu luar biasa membuat korbannya betul sekali ya. Jadi mungkin pertama yang harus dilakukan adalah jangan menunggu kita jadi korban atau kalau misalnya di lingkungan sekitar ada kerabat dekat, keluarga, teman yang kita kenal yang memang terindikasi ada hal tersebut, coba diarahkan untuk berkonsultasi dengan otoritas terkait, yaitu adalah otoritas jasa keuangan. Mungkin di sini juga sebagai masukan bagi kami bahwa ternyata di luar sana masih ada masyarakat yang belum paham tentang tugas dan fungsi OJK. Mereka bisa loh ke OJK untuk sekedar bertanya juga boleh, kami menerima. Nah ini juga mungkin harapan kami kepada teman-teman, yuk kita sama-sama jadi duta literasi keuangan. Apa yang didapatkan dari podcast ini mohon untuk disebarluaskan agar memang tidak terjadi kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi kan sebetulnya atau mungkin bisa nggak sih ada case yang seperti ini pinjolnya yang resmi. Nah ini balik lagi tadi di kebutuhan dan kemampuan. Bisa jadi teman-teman memang mengajukan pinjolnya resmi, tapi ternyata nggak mampu bayar. Jadi sebetulnya masalahnya digulung sama sendiri, masalahnya dicari sama sendiri. Akhirnya stres sendiri, ya akhirnya ada penagihan. Pasti yang kita cek adalah apakah penagihannya wajar? Apakah penagihan yang dilakukan adalah memang terindikasi sampai membuat korban bisa melakukan hal tersebut? Itu akan ada sanksi kalau misalnya tenaga penagihnya melakukan untuk yang resmi ya, melakukan penagihan di luar ketentuan. Karena sebetulnya tenaga penagih itu sebagai informasi teman-teman ya, dia bukan langsung bagian dalam lembaga jasa keuangan biasanya. Jadi lembaga jasa keuangannya ini biasanya pakai pihak ketiga. Ini biasanya dia CV atau PT yang memang punya jasa penagih. Nah, tapi walaupun itu hanya bentuk kerjasama, bukan dari lembaga jasa keuangannya, lembaga jasa keuangannya wajib untuk mengatur penagihan tersebut ya Mbak Ambar ya. Gitu. Hanya memang kebanyakannya itu yang tetap menjadi masukan kita dan evaluasi kita ke depannya adalah kebanyakan itu jasa-jasa penagih itu mau baik yang legal pun kadang memang nggak sesuai aturan juga ya. Kadang mereka juga sama ada sedikit teror segala macam. Nah, tapi ini akan menjadikan citra perusahaan itu malah yang jadi buruk iya. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke kasus yang kedua ya. Menurut aku kalau misalnya ini ya, biar kita mempersingkat waktu juga. Boleh. Jadi kalau biar seru, gimana kalau misalnya sahabat setia yang berkomentar tentang artikel-artikel yang nanti bakal kita share ke kalian. Oke. Nah, nanti abis itu mungkin nanti kita bahas juga untuk di episode selanjutnya atau di next time. Oke, boleh. Jadi untuk kita mempersingkat waktu, jadi nanti kita bakal taruh artikelnya di description box. Nanti kalian boleh banget komentarin gimana sih tentang masalah atau kasus tersebut gitu ya. Nah, mungkin terima kasih banget ya untuk Kak Ambar dan Kak Andri atas waktunya dan mau banget ditanya-tanyain. Jadi kita juga memiliki wawasan informasi lagi yang lebih banyak gitu tentang OJK ini. Bukan hanya kita tapi sobat setia juga yang lagi nonton ini dapat informasi yang penting banget, bisa lapor. Ada tadi 157-nya 3 kali. 3 kali, betul. Sampai ingat nih. Karena mudah banget ya untuk dihafal gitu. Nah, mungkin itu dari informasi-informasi yang dapat diberikan dari Kak Ambar dan Kak Andri. Mari kita beri tepuk tangan ya. Nah, buat sahabat setia, jangan ketinggalan buat episode next kita yang nanti bakal banyak banget hal yang kita bahas. Mungkin nanti guest star-nya bisa dari Kak Ambar dan Kak Andri lagi atau mungkin guest star yang lain. Karena nanti banyak informasi kalau misalnya dari orang lain juga ya. Oke, boleh kita say bye dulu. Hai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment and share buat ke semua orang-orang yang membutuhkan informasi tentang OJK. Okay. Thank you.